macam tadi. Siapa yang 4 macam? Mu'alaf. Pertama mu'alaf Islam lemah ya Islamnya. Yang kedua mu'alaf yang kuat ekonominya. Yang ketiga mu'alaf yang siap memerangi orang kafir di belakangnya. Dan yang keempat mu'alaf yang siap memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu diberikan tuh yu'tok, diberikan minaz zakati, daripada bagian zakat fitrah terutama tuh kasih. Tuh yang keempat. Pindah ke yang kelima, orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Wa fir riqabi, dan juga budak. Tapi budak yang bagaimana? Wa humul mukatabuna, budak yang dalam proses memerdekakan dirinya. Minimal 2 kali angsuran, lebih boleh. Mau 10 kali ya cicilan boleh, mau 20 kali silakan. Minimal 2 kali cicilan. Begitu. Ya, atau di-handle sama orang lain. Kamu bisa saya bebasin, bayar 100 juta. Ngomong dia, aduh berat juga nyari 100 juta ya. Emang kenapa? Tuan saya pengen membebaskan saya, cuman bayar 100 juta. Ya udah, bilang sama tuan kamu, saya akan bayarin. Cuman nggak langsung, 2 kali minimal tuh. Atau 5 kali boleh. Ya saya cicil tapinya 4 kali bayar. Udah dilapor, tuan ada si Anu, Pak Anu mau bantu saya untuk bebasin saya sebagai budak. Cuman dia minta tempo 4 kali cicilan. Udah sanggup. Pas orang tadi bayar cicilan pertama, ide mukatab tuh. Dalam proses memerdekakan diri. Budak yang begitu boleh nerima zakat. Kalau dia tidak dalam proses memerdekakan diri, tidak bisa nerima zakat. Jadi budak yang bisa nerima zakat hanya yang dalam proses memerdekakan dirinya dengan cara bayar cicilan, angsuran, begitu. Jadi budak tuh kayak barang ini Pak Iqbal, ya. Dijual belikan. Makanya data Islam budak dihapuskan oleh Islam karena merendahkan derajat hak manusia, hak asasi manusia. Baik, kita lanjut. Jadi wahumul mukatabuna, budak yang dalam pencatatan, proses pencatatan memerdekakan dirinya tuh, perjanjian dengan tuannya. Tapi li ghairil muzakki, budak itu bukan milik orang yang berzakat. Kalau budak tuh yang milik orang yang berzakat, dia nggak dapat. Ustaz Lukman nih beli budak 4, laki-laki semuanya. Kemudian Ustaz Lukman zakatnya kepada budaknya, nggak boleh. Dia boleh zakat mana? Ke budaknya Ustaz Tohir tuh, yang dalam proses memerdekakan diri. Umpama nih Ustaz Lukman punya budak 4, yang satu udah ada perjanjian beliau nih, ente bebas bayar sekian, bisa bebas bayar sekian ratus juta umpamanya, 4 kali bayar, umpama 5 tahun, oke siap, budak tadi udah bayar DP 5 juta, yang satu udah mukatab tuh kan, yang 3 belum kan, yang 3 mah jelas-jelas tidak dapat jatah zakat. Ini yang sudah mukatab nih tetap nggak boleh juga dikasih zakat fitrah ke dia nih, karena yang berzakat siapa? Tuannya. Paham nggak tuh? Li ghairil muzakki, bukan milik tuan yang berzakat. Jadi yang mukatab milik Ustaz Lukman tadi boleh nerimanya dari tuan yang lain, begitu, dari zakat fitrah lain. Kitabatan sahihatan, yaitu dalam proses yang betul-betul benar, yaitu dalam proses pembebasan dirinya. Fayudfa'u lahum, maka budak tersebut diberikan juga haknya itu zakat tadi. Tujuannya apa? Li'anatihim, untuk membantu mil, ya, membantu apa? Dalam rangka proses memerdekakan dirinya. Cuman kan Pak Haji Budi sekarang udah gak ada budak ya. Ya ada yang budak, budak saya tak dosa. Beda lagi tuh. Anak itu beda. Budak saya tak lagi main tuh di pinggiran jalan. Cuma anak tuh lain lagi. Ini mah budak orang yang diperjualbelikan tuh. Jadi tujuannya li'anatihim,
untuk membantu mereka alal hurriyati dalam rangka proses pembebasan dirinya pade gitu. Ya, boleh. Dengan catatan in lam yakun ma'ahum, kalau bagi mereka tadi, bagi para budak tadi tidak memiliki mayafi yang dapat ya menyempurnakan bin nujumi angsurannya. Udah bayar DP tuh, cuma ntar kesini siapa yang bayar ya? Ini kan bingung tuh. Dibantu sama kita dari zakat tadi tuh. Ntar setahun kedua nunggu lebaran kedua dapat lagi 10 juta, bayar lagi gitu ya. Mayafi bin nujumi, yang dapat menyempurnakan angsuran dia untuk membebaskan dirinya sendiri. Begitu. Walau qabla hululin nujumi, meskipun belum ya terbayarkan cicilan tadi. Apakah belum terbayar cicilan maupun sudah terbayar cicilan, pokoknya kalau dia masih belum bebas, belum merdeka, tinggal 10 juta lagi, tetap dapat jatah begitu untuk dapat zakat dari masjid-masjid yang mengumpulkan zakat fitrah tadi. Dan yang berikutnya adalah wa in lam ya'dani sayyidu, meskipun tuannya tidak mengizinkan, ya tetap sah tuh pemberian zakat tadi. Diberikan tar kepada tuannya, dapat 20 juta, nih tuan bayar yang ketiga. Tar dapat 6 bulan, dapat lagi 20 juta, nih tuan bayar yang ketiga. Begitu terus sampai habis cicilannya. Pas habis dia pun jadi orang merdeka gitu. Karena budak kan macam-macam jenisnya. Di antara mukatab nih dalam proses memerdekakan dirinya Pak Iman. Ya, yang kedua budak muba'ad, sebagian. Ustaz Tohir beli budak sama Ustaz Lukman patungan, saring 30 juta, harga budaknya cuma 60 juta nih. Ustaz Lukman bebasin, ente bebas karena sudah menyelamatkan anak saya, kata Ustaz Lukman. Iya, Senin pas jatah Ustaz Lukman dia bebas, Selasa milik siapa? Ustaz Tohir. Itu muba'ad tuh yang begitu tuh. Itu pun tidak dapat zakat fitrah karena masih sebagian dirinya masih jadi budak. Ada lagi ummul walad, ibunya bocah tuan. Si tuannya menggauli si budak tadi yang dia beli, hamil, punya anak tuh. Itu emaknya tetap budak, anaknya tuh merdeka. Anak bapaknya tuan tuh, ummul walad. Begitu ntar pas tuannya meninggal, otomatis emaknya merdeka, ngikut sama anaknya. Ribet ya, untung sekarang udah nggak ada perbudakan gitu. Afada dzalika Ramliyu, demikian yang dijelaskan oleh ulama yang bernama Imam Ramli. Jadi Patris, uang zakat fitrah sisa 10 juta buat dandanin kanopi Masjid Al-Mulisin. Enggak boleh. Kasih orang langsung yang buat makan tuh. Gitu, enggak bisa. Karena memang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sampai yang ke 8 macam tadi. Enggak bisa buat yang lain. Gitu ya. Ustaz kemarin kaya raya dia nih, tokonya 3, cuma dia musafir, kehabisan bekal. Bagi enggak dia? Bagi, karena kehabisan ongkos. Begitu. Iya di kampung ini kaya. Ini kan dia lagi jalan-jalan jauh nih, kehabisan bekal, dompetnya hilang lagi di bis umpama. Dapat zakat fitrah. Kalau pas lagi malam takbiran di kamar orang, minta ke panitia apa? Zakat fitrah. Gitu ya. Pindah kemudian yang kelima yang berhak menerima zakat, wal gharimina jam'u gharimin. Gharim itu orang yang punya utang. Ya, punya utang banyak nih. Wa huwa man istadana fi ghairil maksiyati. Istadana dia mengutang. Orang yang ngutang minjem duit tapi bukan untuk maksiat. Untuk sekolah bocahnya minjem dia, belum bayar setahun tuh. Karena orang enggak mampu untuk beli beras umpamanya. Fi ghairil maksiyati, ya, bukan untuk maksiat minjem duitnya. Kalau buat maksiat mah enggak dapat dia.
Ya biar utang tumpuk-tumpuk, tapi buat maksiat tidak dapat. Tapi kalau utangnya bukan buat maksiat, maka fayuqqa, dia itu tetap diberikan. Ma yaqdi bihi dainhu, yang ma yaqdi bihi dainhu, yang dapat menutup utang-utangnya tadi. Tujuannya dia biar bisa bayar utang. Biar orang kaya, ya, angkotnya 3 minjem, nggak bisa bayar utang. Pas Idul Fitri datang ke panitia zakat, minta buat berutang, boleh. Cuman kalau punya angkot mah minta zakat, nggak punya malu kayaknya ya. Gitu aja. Angkotnya 3, bayangin, ke masjid minta buat bayar utang. Ya paling nggak kan jual atuh dah, begitu. Walaupun boleh tuh, cuman ntar panitia nyurang. Pas minta zakat nyurang, panitia liatin ya. Begini nih. Haitsu ihtaja ila wafaihi. Hamzah itu satu akhir. Sekira-kira dia perlu untuk membayar melunasi, ma'a hululihi, dan sudah jatuh tempoknya tuh. Bayar cicilan dia nih, utang dia nih. Ya, boleh tuh. Dia minjem nih, janjian mengutang, saya cicil dah 4 kali bayar. Pas bayarannya ketiga, waduh, nggak dapat duit dia tuh. Minta, boleh buat membayar utang tadi, begitu. Kemudian fala yuhtal muajjilu, maka tidak diberikan orang yang utang sifatnya bertempok tuh. Kalau yang sifatnya siap kontan baru dapat zakat fitrah. Wa yufariqu, dan dibedakan baina wa yufariqu jawazu i'ta'il mukatabi, dan dibedakan antara dibolehkannya memberikan budak yang dalam proses memerdekakan dirinya qabla hululin najmi, meskipun sebelum jatuh tempo angsurannya, bi anna syari'ah, karena yang namanya agama muntazirun, menunggu tuh agama tuh ila fakir riqab, untuk membebaskan perbudakan. Jadi kalau budak mah mau dia tempo beberapa kali tetap dibolehkan nerima zakat dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, ai minarriqi, dari perbudakan. Tapi fa in istadana fi maksiatin, kalau ada orang yang utang fi maksiatin, tujuannya untuk maksiat, summa taba, kemudian dia tobat, uqtiyah, tetap diberikan karena dia tobat. Minjam nih umpamanya nih, Pak Itul, buat beli gelek umpamanya gitu. Umpama nih, tobat dia dibuang tuh gelek tuh. Kayak brong, tuh gelek. Tahu ya? Dibuang. Gak jadi dikonsumsi. Terus dia masih punya utang tuh sama dokternya. Minta, boleh karena dia sempat tobat, begitu. Apa? Hah? Sabu sekarang itu. Summa taba, kemudian dia tobat, maka uqtiyah, dibagi tetap. Kalau dia tobat tidak sampai dikonsumsi begitu Habib. Kemudian wa illa, tapi kalau dia enggak tobat, fala, maka tidak diberikan. Kalau dia tidak tobat, fala, maka tidak diberikan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li'ta'il mukatabi wal gharimi inda adami subuti mudda'ahuma. Tandain sampai situ. Wala budda, dan harus pemberiannya kepada mukatab dan juga orang berutang harus bagaimana tuh? Kita lanjut minggu depan. Ya, bagaimana pemberiannya terhadap orang budak mukatab dan terhadap orang yang berutang tadi. Ada kriterianya. Tandain wala budda li'ata'il mukatab. Jadi baru kita bahas 5 tuh. Ya, 5 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama fakir, udah bahasanya miskin, amil, terus mu'allaf yang baru Islam. Kemudian budak pun dengan kriteria tertentu. Dan yang keenam gharim, yang keenam kenanya nih. Dan 6 ya, gharim, orang yang berutang. Konsekuensinya bagaimana riqab dan gharim. Ini 2 jenis
penerima zakat fitrah yang agak felix nih bahasanya. Jadi 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 riqab budak, 6 gharim, orang yang berutang atau punya utang. Tinggal 2 lagi, yaitu sabilillah dan ibnu sabil. Tadain wala budda subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun alik ya rabbi asya wa darati ya rasulullah salamun ya rabbi asya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi syani wa darati ya Rasulullah salamun alaik Rabbi asyani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.